Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama dalam program Pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasa, kita akan membahas salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Hari ini kita akan membahas bacaan rasuli dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 18. Dan kita akan mempelajarinya di dalam tema baptisan Roh Kudus. Namun sebelumnya marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita beroleh hikmat-Nya memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar tentang kehendak-Mu melalui pemahaman Alkitab. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh menghidupi kehendak-Mu itu. Pimpinlah kami dalam pemahaman Alkitab hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Lalu aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah suatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku.' Aku masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Sesuai kasih Tuhan, bacaan hari ini adalah penjelasan Petrus kepada jemaat di Yerusalem. Bagaimana ia tinggal di rumah Kornelius dan apa yang diperbuatnya bagi keluarga di sana. Kepada keluarga Kornelius, Petrus menyampaikan kabar baik. Dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, kemudian mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Dan Petrus tinggal beberapa hari di rumah Kornelius. Nah, kabar ini sampai kepada jemaat di Yerusalem.
Dan nampaknya apa yang dilakukan Petrus itu dianggap melampaui batas. Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa karunia Allah adalah hanya untuk orang Yahudi. Bagaimana bisa Petrus malah tinggal dan makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Saudara, maka ketika Petrus kembali ke Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat itu bertanya kepada Petrus, bagaimana ia bisa makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat? Jawab Petrus dengan hati-hati, ia menceritakan peristiwa demi peristiwa penglihatan dari Tuhan yang ia terima, demikian juga yang diterima oleh Kornelius. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya itu membuktikan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kesimpulannya ada pada ayat yang ke-17. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah, saudara, ada hal yang menarik dalam penjelasan Petrus tentang peristiwa itu. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kornelius beserta orang seisi rumahnya pun dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi ada dua macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan air, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan air adalah simbol pertobatan, sebuah tekad untuk hidup yang baru. Lalu apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Ada banyak orang memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu tandanya adalah Roh Kudus memampukan orang untuk berbahasa roh. Suatu bahasa yang spektakuler, yang berbeda, yang asing, yang tidak dipahami, yang nampaknya hebat. Namun kita perlu pahami, saudara, bila tanda baptisan Roh Kudus itu adalah bahasa atau berkata-kata. Kata-kata sebenarnya berguna untuk memberikan pemahaman bagi mereka yang mendengar. Nah, bila kata-kata itu tidak dipahami oleh mereka yang mendengar, lalu apa artinya kata-kata itu? Apakah kata-kata itu berguna? Malah bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan mungkin bisa semakin membingungkan pemahaman yang ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu Roh Kudus ingin agar orang mempunyai pemahaman yang benar. Oleh karenanya Roh Kudus memberikan hikmat, bukan menimbulkan kesalahpahaman. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia? Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Firman itu artinya adalah kata-kata, sabda dari Allah yang membuat manusia paham kehendak Allah, bahkan mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau begitu apa makna dari baptisan Roh Kudus? Paling tidak kita bisa belajar dari bacaan kita hari ini, yaitu dari Kisah Rasul 11. Kita melihat konteks pergumulannya di situ juga tentang pemahaman apa itu karunia. Orang yang percaya, yang bersunat, orang-orang Yahudi itu, yang adalah orang-orang Kristen mula-mula yang senior, mereka memperoleh pemahaman baru bahwa bukan hanya bangsa Israel yang mendapatkan karunia, yang mendapatkan kasih Allah. Kasih karunia itu memberikan pemahaman baru yang terbuka. Nah, saudara, baptisan air adalah simbol pertobatan,
Kalau begitu apa arti baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah hidup di dalam pertobatan. Artinya di dalam pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan mula-mula adalah dari pembaharuan pemahaman. Pemahaman yang baru, pemahaman di dalam kasih yang terbuka untuk menerima kasih karunia dan membagikan kasih karunia. Inilah pemahaman baru yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang bersunat saat itu. Jadi satu hal lagi yang menarik saudara, bahwa sesungguhnya yang butuh untuk bertobat itu bukan saja orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, justru yang perlu bertobat adalah mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang bahkan adalah senior-senior, orang-orang Yahudi yang sudah bersunat, yang lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus. Merekalah yang perlu juga bertobat di dalam pemahaman yang baru. Artinya, kita semua juga yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita masih terus memerlukan pertobatan. Dan apakah pertobatan itu? Pertobatan itu adalah pemahaman-pemahaman baru dalam hikmat Tuhan yang membuka kasih karunia. Selamat menghayati kasih karunia dari Tuhan, baptisan Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui hidup kita dalam pemahaman-pemahaman baru. Tuhan memberkati kita.